Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Nurfeza. Saya adalah salah satu coach matematika di channel Guru Matematika Milenial. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang himpunan. Materi ini adalah materi di kelas 7 semester 1. Oke, buat kamu-kamu yang baru lihat video ini atau baru mampir ke channel Guru Matematika Milenial, jangan lupa dulu subscribe, kemudian tekan tombol lonceng sebagai notifikasi agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung bahas materinya. Simak baik-baik penjelasan dari saya. Nah, konsep himpunan. Nah, himpunan itu ternyata ada konsepnya. Jadi tidak semua bisa dikatakan adalah himpunan. Apa saja konsepnya? Nanti saya kasih tahu. Dikatakan himpunan itu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, jawaban itu pasti kebenarannya. Jadi apa yang dikatakan itu pasti benarnya. Kemudian yang kedua, dapat diakui atau dibuktikan kebenarannya, dan dapat dibuktikan kebenarannya itu benar. Kemudian yang terakhir adalah jawabannya tidak mengandung unsur, jawabannya itu tidak mengandung unsur relatif. Nah, ini maksudnya apa sih? Langsung saja ke contoh soal ya, biar tidak bingung. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ya, tinggal didata saja siapa saja siswa yang lahir pada bulan Agustus itu termasuk himpunan. Kenapa? Karena beri keterangan pada bulan Agustusnya itu. Berarti kalau tidak lahir pada bulan Agustus tidak masuk himpunan tersebut. Ya, paham? Paham. Kemudian kumpulan siswa perempuan, sudah jelas mana perempuan, mana laki-laki. Yang perempuan berarti masuk ke perempuan, laki-laki masuk ke laki-laki, dan itu tidak akan tertukar jawabannya. Kemudian kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali huruf S, misalnya Semarang, Surabaya, Solo, Surakarta. Nah, itu berarti termasuk himpunan sini. Kalau misalnya kayak Bandung, Cirebon, kemudian Jakarta, itu bukan termasuk kumpulan himpunan nama-nama ibu kota, nama-nama kota yang ada di Indonesia yang diawali huruf S. Ini sudah ditekankan. Kemudian kumpulan binatang berkaki 2, itu juga himpunan. Kenapa? Karena sudah ditekankan ada berkaki 2. Berarti tinggal sebutkan saja itik, apalagi itik, ayam, bebek, itu adalah hewan berkaki 2. Kalau misalnya saya jawab kambing, sudah otomatis disalahkan. Makanya itu dia, ada istilah pasti kebenarannya atau dapat diakui atau dibuktikan kebenarannya oleh orang lain, diakui juga sama orang lain. Kemudian jawabannya tidak mengandung unsur relatif. Relatif nanti ada di sini. Jadi kalau misalnya saya jawab kambing, kerbau, sudah jelas itu pasti disalahkan. Kenapa? Karena kambing sama kerbau bukan hewan berkaki 2, tapi hewan berkaki 4. Paham ya? Mudah dong. Karena belajar matematika mudah tanpa harus keluar rumah, ya bersama saya Evi Nurfeza. Kemudian sekarang kumpulan hewan buas, misalnya buaya, kemudian kerbau, misalnya kita nulisnya buaya, harimau, kemudian apalagi singa, macan. Tapi itu relatif. Kenapa dikatakan relatif? Karena ada beberapa manusia yang merasa bahwa buaya itu bukan hewan buas. Buktinya apa? Buktinya ada juga manusia yang memelihara buaya. Atau misalnya ada beberapa manusia yang memelihara hewan seperti singa, akhirnya jinak dan sebagainya. Seperti itu. Atau misalnya gini deh, anjing, kumpulan hewan yang galak. Ya, saya kan anjing katanya galak, tapi belum tentu buat orang lain. Apalagi orang yang penyuka anjing gitu, tidak mungkin dia mengatakan anjing itu galak. Bahkan dia pasti mengatakan bahwa anjing itu baik, kemudian bisa solid sama majikannya atau sama yang punyanya dan sebagainya. Jadi masih dikatakan relatif tuh seperti itu. Jadi ada yang mengiyakan, ada yang mentidakkan. Nah, itu berarti bukan termasuk himpunan. Berarti ini bukan himpunan ini. Kemudian kumpulan guru tercantik di sekolahmu. Mungkin saja saya buat si A itu guru tercantik, tapi untuk si B belum tentu. Nah, itu bahkan katakan relatif, dan ini berarti bukan himpunan. Kumpulan siswa pintar di sekolahmu, begitu juga misalnya kamu di kelas ada si A itu pintar.
Tapi menurut si B, si A itu tidak pintar. Misalnya gini ya, ada siswa A, B, C. Si B itu pintar menurut si C, tapi belum tentu menurut si A. Kali saja menurut si A itu dia bodoh. Kenapa? Karena nilainya selalu di bawah si A, si B-nya itu. Seperti itu, makanya itu relatif jawabannya ya. Kemudian kumpulan orang kaya di Indonesia itu juga sama, relatif. Karena yang dikatakan kaya itu seperti apa kan kita tidak tahu. Apakah yang banyak uang? Kalau yang banyak uangnya segimana dulu? Mungkin untuk sebagian orang ada yang dikatakan kaya itu kalau punya uang 10 juta. Tapi ada juga untuk sebagian orang yang punya uang 10 juta masih dikatakan miskin. Yang kaya itu misalnya punya 1 miliar, atau misalnya gini, punya kendaraan 1, 2 disebut kaya. Tapi untuk orang lain biasa saja, karena saya punya koleksi mobil Lamborghini seperti itu. Nah, jadi itu adalah relatif, berarti dikatakan bukan himpunan. Paham ya? Mudah sekali kan? Mudah. Atau bisa gini, kumpulan manusia atau kumpulan siswa yang tinggi. Nah, itu kira-kira himpunan atau bukan? Kumpulan siswa yang tinggi. Kumpulan siswa yang tinggi itu adalah bukan himpunan. Kenapa? Karena dikatakan tingginya itu seperti apa sih? Kan mungkin untuk satu orang dia tinggi, tapi untuk orang yang lain mungkin enggak, itu dia pendek, seperti itu. Jadi kan relatif. Tapi kalau misalnya ada penekanan seperti ini, kumpulan siswa tinggi yang memiliki tinggi 160 cm. Nah, itu berarti dikatakan himpunan. Kenapa? Karena sudah ada penekanan 160 cm-nya itu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ada latihan buat kamu. Yang pertama, buatlah 5 pernyataan yang termasuk himpunan, dan buatlah 5 pernyataan yang bukan termasuk himpunan selain yang di sini. Nah, oke, di sini ada beberapa soal, yaitu ada 6 soal ya yang bisa kamu kerjakan. Kamu hanya tinggal menentukan apakah itu termasuk himpunan atau bukan. Apa-apa saja yang termasuk himpunan dan apa-apa saja yang bukan itu sudah dijelaskan ya pada materi sebelumnya atau di depan tadi. Jadi yang nomor 1 yaitu kumpulan wanita berambut panjang. Nah, termasuk himpunan atau bukan. Kemudian nomor 2, kumpulan minuman bersoda. Kemudian nomor 3, kumpulan merek pakaian mahal. Kemudian nomor 4, kumpulan pria berhidung mancung. Nomor 5 itu kumpulan makanan lezat. Dan yang terakhir adalah kumpulan siswa yang memiliki nilai matematika 70 ke atas. Nah, sekarang kamu tinggal tentukan mana saja yang termasuk himpunan dan mana saja yang bukan termasuk himpunan. Kalau sudah tahu jawabannya, kalau bisa jangan lupa ya, tulis jawaban yang kamu dapat di kolom komentar video ini. Nanti bisa saya koreksi, mudah-mudahan jawabannya betul semua ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.